Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my videos. Good morning everyone. How are you today? I hope you are always healthy and keep spirit. Today, I will teach you about biography in English. So, you must prepare your English book, your notebook, and your stationery. Are you ready to study? Biography text is a detailed description or account of a person's life and written by someone else. It is non-fiction text. Jadi, teks biografi adalah suatu teks yang menggambarkan secara detail dari riwayat hidup seseorang secara nyata dan ditulis oleh orang lain. Function of biography. For the first is to know a person's story about his or her life outside of any accomplishment this person may be known for. Jadi, fungsi biografi yang pertama itu adalah untuk mengetahui kisah seseorang tentang kehidupannya di luar pencapaian apapun orang ini mungkin dikenal oleh orang lain. The second is to give much information easily and educate the readers. Jadi, fungsi kedua itu untuk memberikan banyak informasi dengan mudah dan mendidik para pembaca. And the next is characteristic of biography. For the first, biography isn't written by subject and always written in the third person. Jadi, yang pertama, teks biografi itu tidak dibuat oleh orang yang sedang diceritakan riwayat hidupnya, tetapi diceritakan oleh orang lain dalam sudut pandang orang ketiga. The second is based on research. Jadi, karakteristik yang kedua itu adalah teks tersebut dibuat berdasarkan fakta pengalaman hidup suatu tokoh berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah kehidupan, atau kekurangan yang ditulis oleh orang lain sehingga patut menjadi teladan bagi pembacanya. The third is describe the person's surroundings when, where, and how the person live. Jadi, yang ketiga adalah untuk menceritakan secara detail tentang informasi tokoh yang diceritakan yang meliputi 5W1H, yaitu what, where, when, why, dan how. And the last characteristic biography is use vivid language to narrate events. Jadi, yang terakhir dalam karakteristik biografi itu adalah penggunaan bahasa harus benar-benar jelas diaplikasikan dalam sebuah teks biografi, dengan maksud menghindari kesalahan dalam informasi yang disajikan. Sekarang kita bahas generic structure-nya. Yang pertama itu ada orientation or introduction. It is the opening paragraph gives the readers the background information of the person. Jadi, biasanya berisi tentang biodata yang dinarasikan seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, beberapa informasi umum juga dapat disajikan pada bagian ini sebagai pengenalan tokoh. Itu yang disebut orientation. Yang kedua, itu ada event. In event should be in chronological order. Jadi, pada tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh yang berisikan penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, dan berbagai peristiwa yang pernah dialami oleh tokoh sehingga mengantarkannya pada sebuah kesuksesan. Dan yang terakhir, yang termasuk dalam generic structure of biography text is reorientation or closing. It consists of a conclusion or comment or the writer. Tell about the achievement or the contribution of the person. Jadi, pada penutup, bagian ini berisi tentang pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat pilihan yang berarti penulis bisa memberikan pandangan pribadinya tentang tokoh yang dia ceritakan atau penulis tidak memberikan pandangan pribadinya terhadap tokoh yang diceritakan adalah bukan perkara yang penting. And the next is grammar and language features. Selanjutnya adalah kita bahas masalah grammar yang biasanya digunakan pada biografi teks. Pertama itu, biasanya dalam penulisan biografi itu menggunakan tenses simple past tense. Simple past tense adalah bagian penting dalam membuat teks biografi. Sebuah bentuk sederhana kegiatan yang terjadi di masa lampau menggunakan kata kerja kedua.
For example, is Susi Pujiastuti was born on January 15th, 1965. Dari contoh kalimat tersebut bisa kita lihat bahwa untuk menyatakan atau menyebutkan hari lahir seseorang dalam biografi teks itu menggunakan kata kerja kedua, yaitu kata was. Was itu adalah kata kerja kedua dari is, am, atau are. Selain menggunakan kalimat simple past tense, biasanya dalam grammar and language feature dari biografi teks itu ada juga temporal sequence and temporal conjunction, di mana sebagai kata penghubung antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam urutan waktu. Dalam biografi teks, itu memiliki dua tipe biografi. Yang pertama adalah short biografi atau biografi pendek, yang hanya berfokus pada titik masalah atau titik puncak dari kehidupan seseorang. Yang kedua adalah long biografi, yaitu yang menceritakan tentang kehidupan seseorang dari awal karir hingga titik puncak kesuksesan orang tersebut secara detail. Nah, setelah ini, Miss Nanda akan berikan contoh-contoh dari teks biografi dalam bahasa Inggris. Silahkan disimak dengan baik-baik, oke? Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah Miss Nanda ajarkan adalah, ketika kalian ingin membuat sebuah biografi tentang seseorang, maka sudah pasti kalian akan menceritakan sejarah tentang apa yang telah diperbuatnya pada masa lalu. Nah, untuk menjelaskan kejadian yang dilakukan oleh tokoh tersebut di masa lalu, itu menggunakan simple past tense, yang termasuk juga dalam jenis tenses, yang berfungsi untuk mengungkapkan kejadian pada masa lalu dan sudah tidak dirasakan lagi pada saat ini. Do you understand? Okay, that's all for me. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan juga pencet tombol loncengnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.